Restoran seafood bernama Selera Laut sangat populer di kota Surabaya. Setiap hari selalu penuh dengan pengunjung. Hidangan sup ikannya menjadi legenda yang mendatangkan tamu dari seluruh negeri. Mereka memuji kesegaran ikannya, kelezatan kuahnya, dan aroma rempah-rempahnya yang memikat. Namun, di balik kesuksesan restoran itu, tersembunyi rahasia gelap yang hanya diketahui oleh pemiliknya, Pak Karso, dan beberapa karyawan terdekatnya. Di tengah kesibukan restoran, seorang jurnalis muda bernama Dina Sutowijoyo merasa ada sesuatu yang janggal. Pasokan ikan yang tak pernah habis, bahkan saat musim paceklik, memicu rasa ingin tahunya. Namun, penyelidikan Dina membawanya ke sebuah sungai yang tidak biasa, sungai gaib di tengah hutan lebat yang memancarkan keindahan aneh sekaligus keseraman mendalam. Sungai itu tidak hanya menjadi sumber ikan yang ajaib, tetapi juga pusat perjanjian gelap antara manusia dan entitas misterius bernama Nyai Air. Nyai meminta tumbal manusia sebagai bayaran atas keajaiban ikan segar yang tiada habisnya. Ketika Dina mulai menggali rahasia ini, dia tidak hanya menghadapi kengerian dari dunia gaib, tetapi juga ancaman nyata dari manusia yang berusaha mempertahankan rahasia restoran dengan segala cara. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan selamat menonton. Restoran Selera Laut menjadi buah bibir di kota Surabaya. Setiap malam, tempat ini dipadati pengunjung yang tak henti-hentinya memuji rasa makanan di sana. Menu andalannya, sup ikan, bahkan disebut-sebut memiliki cita rasa yang tidak bisa dijelaskan. Anehnya, orang-orang yang biasanya tidak menyukai ikan rela mengantri panjang, hanya untuk mencicipinya. Mereka seperti terhipnotis oleh reputasi restoran tersebut. Pak Karso, pemilik restoran, adalah sosok yang menarik perhatian. Dengan senyum ramahnya, ia menyapa setiap pelanggan, menciptakan kesan hangat di tengah suasana ramai restoran. Namun, di balik keramahan itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada yang tahu bagaimana ia selalu berhasil mendapatkan ikan segar setiap hari, bahkan ketika badai menghantam lautan atau di musim paceklik sekalipun. Pertanyaan tentang rahasia ini yang menjadi bahan bisik-bisik para pelanggan tetap. Demikian pula para pesaingnya, sesama pengusaha restoran seafood. Dina Sutowijoyo, seorang jurnalis muda yang bekerja untuk situs berita Indonesia Investigasi, merasa tertantang untuk menggali kisah di balik restoran yang penuh teka-teki itu. Situs tempatnya bekerja selalu menyajikan berita viral dan penuh intrik, dan cerita tentang Selera Laut terasa seperti tambang emas yang menunggu untuk digali. Dia pun memutuskan untuk menulis ulasan eksklusif, yang lebih mendalam daripada sekadar pujian biasa atau kritikan kampungan, seperti yang dilakukan para YouTuber kuliner umumnya. Saat wawancara dengan Pak Karso, Dina merasa suasana mulai ganjil. Meski ramah, pria itu tampak enggan memberikan informasi lebih. Itu resep rahasia? Jawabnya singkat sambil tersenyum tipis ketika Dina bertanya tentang sumber ikan segarnya. Namun, senyumnya tidak seperti biasanya, bukan senyum yang menenangkan, melainkan senyum yang menyisakan rasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang tampak salah, namun Dina tidak bisa menjelaskan apa. Ketika malam tiba, Dina memutuskan untuk kembali mengamati restoran itu tanpa sepengetahuan siapapun. Suasana restoran yang biasanya hangat berubah menjadi dingin dan aneh. Para pegawai yang di siang hari terlihat ramah berubah menjadi dingin, bekerja tanpa senyum dan tanpa berbicara satu sama lain, seperti mesin yang bergerak dalam diam. Pemandangan itu membuat bulu kuduk Dina meremang. Saat bulan purnama mulai menampakkan diri di langit, Dina menyadari sesuatu yang mencurigakan. Sebuah truk besar datang dan parkir di belakang restoran, menghindari pandangan orang-orang. Tidak ada yang tahu apa yang dibawa truk itu. Para pegawai dengan cepat memindahkan sesuatu ke dalam restoran tanpa suara, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Dina bersembunyi di balik semak-semak, mencatat setiap detil dengan hati berdebar kencang. Ketika truk itu akhirnya pergi, Dina mendekati area belakang restoran.
Ia mencium aroma aneh, campuran amis yang sangat tajam dan sesuatu yang tidak bisa dia kenali. Rasa penasaran menguasainya, tetapi juga disertai rasa takut yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Di tengah penyelidikannya, Dina menemukan fakta, restoran ini tidak memiliki catatan resmi tentang pemasok ikannya. Tidak ada nama pemasok dalam daftar restoran, tidak ada dokumen pengiriman ikan, seperti restoran lain pada umumnya. Semuanya tampak seperti rahasia besar yang sengaja disembunyikan. Fakta ini semakin memperkuat keyakinannya, ada sesuatu yang tidak wajar dalam aktivitas restoran selera laut selama ini. Namun, Dina tidak menyangka, langkahnya untuk menggali lebih dalam akan membawanya ke hal-hal yang lebih gelap. Keputusannya untuk menyelidiki akan menjadi jalan tanpa kembali. Dia tidak tahu kehidupan selanjutnya, mulai dari saat ini, tidak akan pernah sama lagi. Pada bulan purnama selanjutnya, rasa ingin tahu yang membara membuat Dina nekat mengikuti truk misterius itu yang keluar dari belakang restoran selera laut. Dia menyewa motor butut dari seorang kenalannya, dan mengikuti perjalanan truk yang bergerak perlahan melewati jalanan kota. Semakin jauh mengikuti, semakin jarang lampu jalan terlihat. Truk itu menembus kegelapan menuju pinggiran kota Lamongan, melewati jalan-jalan sempit yang dikelilingi pohon-pohon tinggi dan lebat. Semilir angin malam yang dingin terasa menyesakkan, menambah ketegangan di udara. Setelah hampir 1 jam berkendara, truk itu berbelok ke sebuah jalan tanah yang semakin dalam menembus sebuah hutan kecil. Dina melambatkan motornya, takut bunyi knalpot akan mengungkap keberadaannya. Hutan ini terasa tidak biasa, sepi dan gelap, dengan hanya suara gemerisik daun dan desiran angin yang sesekali terdengar. Dina merasakan bulu kuduknya meremang, tetapi rasa penasarannya lebih kuat daripada ketakutannya. Tak lama kemudian, Dina tiba di sebuah sungai yang tak pernah ia lihat atau dengar sebelumnya. Sungai itu mengalir dengan tenang, tetapi anehnya memancarkan cahaya keperakan seperti sinar bulan yang terpantul. Airnya tampak jernih, dan di dalamnya berenang ikan-ikan besar dengan sirip bercahaya, seperti makhluk dari dunia lain. Mata mereka besar, seperti mengamati Dina yang sedang bersembunyi di balik semak-semak. Perasaan sedang diawasi perlahan-lahan mulai merayapi pikiran Dina. Saat sibuk mengamati, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Truk yang dia ikuti akhirnya tiba dan berhenti di dekat sungai. Seorang pria bertubuh besar turun dari kabin truk, membawa sebuah karung besar di pundaknya. Dina menahan napas, mengintip dari celah dedaunan sambil memastikan tubuhnya tetap tersembunyi. Pria itu melangkah ke tepi sungai dengan gerakan lambat namun penuh kepastian. Dengan sedikit usaha, pria itu melemparkan isi karung ke dalam sungai. Karung itu jatuh dengan bunyi deburan yang memecah keheningan malam. Namun, ketika karung mulai tenggelam, Dina melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Isi karung itu adalah tubuh seorang wanita tak bernyawa. Matanya tertutup, dengan tangan dan kakinya terikat rapat. Dina menutup mulutnya dengan kedua tangan, berusaha keras menahan jeritan yang hampir keluar dari tenggorokannya. Air sungai yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak liar. Gelombang air yang aneh mulai menarik tubuh itu ke dasar, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang melahapnya. Suara gemuruh kecil terdengar dari dalam sungai, disertai kilauan cahaya yang semakin terang. Dina merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang bukan dari dunia ini, sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Ketika Dina berusaha mundur perlahan, dia mendengar suara aneh, seperti bisikan lembut yang datang dari segala arah. Awalnya suara itu terdengar samar, seperti desiran angin, tetapi kemudian menjadi lebih jelas. Dina Aa, suara itu memanggil namanya. Dia berhenti, terpaku di tempatnya. Bagaimana suara itu tahu namanya? Tubuhnya menggigil hebat, tetapi kakinya terasa terpaku di tanah, tak mampu bergerak. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Kabut tipis mulai merayap dari sungai, mengelilingi tempat Dina berdiri. Suara bisikan itu kini semakin nyaring, memanggil namanya berulang-ulang, semakin mendekat. Rasa takut yang tak tertahankan memaksa Dina untuk bergerak. Dengan sekuat tenaga, dia berbalik dan mulai berlari meninggalkan sungai. Di belakangnya, suara gemuruh air terdengar seperti mengejarnya. Sepanjang perjalanan kembali ke Surabaya, Dina tidak berani menoleh ke belakang.
jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal-sengal, tetapi dia terus memacu motornya melewati jalan gelap. Bayangan sungai itu terus terngiang di pikirannya, terutama mata ikan-ikan bercahaya yang seperti memandang langsung ke dalam jiwanya. Setelah tiba di rumah, Dina mencoba menenangkan diri. Namun, suara bisikan itu tidak hilang. Bahkan di tengah keheningan kamarnya, ia bisa mendengarnya dengan jelas. Dina A. Dina A, suara itu seolah datang dari dalam pikirannya sendiri, membuatnya merasa seperti kehilangan akal. Apa yang sebenarnya terjadi di sungai itu? Dan mengapa dia merasa seperti sedang diawasi, bahkan di tempat yang seharusnya aman? Perasaan takut yang mengakar membuat Dina sadar, apapun yang dia lihat malam itu, adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Keesokan harinya, Dina tidak bisa menghilangkan bayangan tentang sungai dan kejadian mengerikan yang ia saksikan. Dia memutuskan untuk menggali informasi lebih lanjut. Setelah bertanya-tanya pada beberapa penduduk sekitar, Dina mendengar nama yang terus disebut, Mbah Ratmi, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran hutan. Orang-orang mengatakan, jika ada rahasia gelap tentang tempat itu, Mbah Ratmi pasti mengetahuinya. Dina akhirnya menemukan rumah kecil Mbah Ratmi, yang hampir tersembunyi di antara pepohonan rimbun. Rumah itu tampak kuno, dengan atap jerami yang mulai lapuk dan aroma dupa yang menyengat. Ketika Dina mengetuk pintu, seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput muncul. Pandangan matanya tajam, seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Dina. "Kamu datang untuk bertanya tentang sungai itu?" Tanya Mbah Ratmi tanpa basa-basi, membuat Dina merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Awalnya, Mbah Ratmi enggan berbicara. "Sungai itu bukan urusan manusia biasa," katanya sambil menghisap rokok linting yang mengepul di tangannya. Namun, setelah Dina memohon dan menjelaskan apa yang dilihat, Mbah Ratmi akhirnya bersedia membuka mulut. Dengan nada lirih, nenek berusia 80 tahun lebih itu mulai menceritakan rahasia gelap yang menyelimuti sungai itu. "Sungai itu bukan sungai biasa," ujar Mbah Ratmi dengan suara berat. "Itu adalah rumah Nyai Air, makhluk gaib yang sudah ada di sana sejak zaman dahulu. Dia menawarkan kekayaan dan keberuntungan kepada mereka yang berani membuat perjanjian dengannya. Tapi, perjanjiannya tidak murah. Mereka yang setuju harus memberikan tumbal manusia setiap bulan purnama." Mendengar cerita itu, Dina tertegun, bulu kuduknya berdiri mendengar cerita itu. Mbah Ratmi melanjutkan, Dipakarso adalah salah satu orang yang membuat perjanjian dengan Nyai Air. Awalnya, dia memberikan tumbal hanya sesekali. Ikan-ikan ajaib mulai muncul di sungai itu, membuat restorannya terkenal. Tapi semakin lama, Nyai Air menjadi semakin serakah. Kini, tumbal harus diberikan setiap bulan, atau Nyai Air akan mengambil sesuatu yang lebih berharga. Dina merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang dia lihat di sungai malam itu kini mulai masuk akal. Karung berisi tubuh manusia, sungai yang bergolak, ikan-ikan dengan sirip bercahaya, semuanya ternyata merupakan bagian dari perjanjian gelap antara Pakarso dan Nyai Air. Dina merasa mual, tetapi dia tahu, ceritanya belum selesai. "Berapa lama ini sudah berlangsung?" ditanyanya dengan suara gemetar. "Bertahun-tahun," jawab Mbah Ratmi. "Pakarso bukan satu-satunya, tapi dia yang paling rakus. Dengan tumbal yang dia berikan, dia mendapatkan kekayaan melimpah. Tapi ada harga yang tidak bisa dia hindari. Nyai Air tidak hanya menginginkan tubuh, tetapi juga jiwa. Orang-orang yang menjadi tumbal itu tidak pernah benar-benar mati. Mereka terperangkap di sungai itu, melayani Nyai Air untuk selamanya." Mendengar penjelasan itu, Dina merasa amarah dan ketakutan bercampur di dalam dirinya. Dia tidak hanya menyaksikan pembunuhan, tetapi juga menyadari orang-orang di sekitar restoran itu, mungkin tanpa sadar telah menjadi bagian dari ritual mengerikan tersebut. Namun, satu pertanyaan besar masih menghantuinya. Apa yang terjadi jika Nyai Air tidak mendapatkan tumbal? Mbah Ratmi menatap Dina dengan tajam, seolah membaca pikirannya. Jika tidak ada tumbal, Nyai Air akan datang sendiri untuk mengambilnya. Dan dia tidak akan memilih satu orang saja. Dia akan menghancurkan segalanya. Kalimat itu seperti bom yang meledak di kepala Dina.
Pak Karso tidak hanya mempertaruhkan hidup para tumbalnya, tetapi juga semua orang di sekitarnya. Dina kini mulai sadar bahwa investigasi yang dilakukan tidak sekadar menuliskan berita berdasar fakta yang ditemukan. Namun, dia harus menemukan cara untuk menghentikan ini. Karena itu, langkah berikutnya tidak akan mudah. Jika apa yang diceritakan Mbah Ratmi benar, maka mengungkap kebenaran berarti menghadapi tidak hanya Pak Karso, tetapi juga Nyai Air, sosok makhluk gaib yang kekuatannya melampaui akal manusia. Dengan tekad yang membara, Dina memutuskan untuk mencari bukti. Tetapi di sudut pikirannya, sebuah suara kecil berbisik, apa yang terjadi jika Nyai Air mengetahui jika dia sudah terlalu dekat dengan kebenaran? Pada malam hari berikutnya, Dina menyelinap ke restoran selera laut, menyamar dalam gelap untuk menghindari perhatian siapapun. Restoran itu tampak lebih menyeramkan saat malam, dengan hanya beberapa lampu redup yang memancarkan cahaya kuning pucat. Langkah kakinya nyaris tak bersuara ketika menuju gudang penyimpanan ikan yang terletak di bagian belakang restoran. Pintu gudang yang berat itu sedikit berderit ketika dia membukanya, dan aroma amis yang menyengat langsung menyerang hidungnya. Begitu masuk, Dina melihat gudang itu penuh dengan kotak-kotak besar berisi ikan yang tampak biasa saja pada pandangan pertama. Namun, sesuatu menarik perhatiannya, sebuah papan besar yang menempel di salah satu dinding. Dina mendekat, penasaran dengan apa yang terpampang di sana. Saat dia menyinari papan itu dengan senter kecil, matanya membelalak. Papan itu penuh dengan foto-foto dari para korban yang telah menjadi tumbal Nyai Air. Wajah-wajah dalam foto itu terlihat pucat dan hampa, seperti bayangan dari orang-orang yang dulu pernah hidup. Dina merasakan jantungnya berdetak semakin kencang saat matanya menyusuri foto-foto itu satu persatu. Beberapa korban tampak seperti orang-orang biasa, sementara yang lain adalah pelanggan restoran yang sering dia lihat di sana. Namun, sesuatu yang mengerikan membuatnya hampir menjatuhkan senter dari tangannya. Salah satu foto itu adalah fotonya sendiri. Dina membeku. Dia menatap wajahnya sendiri yang terpampang di sana, dengan lingkaran merah besar di sekelilingnya, seperti target yang telah ditetapkan. Otaknya berpacu, mencoba mencerna apa yang baru saja dia lihat. Pak Karso tahu dia ada di sungai malam itu. Lebih buruk lagi, dia sudah ditandai sebagai korban berikutnya. Dina merasakan dingin yang menjalari punggungnya, seolah udara di sekitar mendadak membeku. Sadar akan bahaya yang mengancam, Dina segera berbalik untuk pergi. Tapi gudang itu terasa semakin gelap dan mencekam. Langkah kakinya menggema di sepanjang lorong sempit menuju pintu keluar. Di balik suara langkahnya sendiri, dia mendengar suara lain, langkah kaki pelan yang mengikutinya dari belakang. Dina menoleh dengan cepat, tetapi tidak melihat siapapun. Namun, rasa waspada yang mencekiknya membuatnya yakin dia tidak sendirian. Ketika Dina akhirnya keluar dari gudang, napasnya tersengal. Dia tidak berhenti berlari hingga yakin berada di luar jangkauan siapapun. Tetapi rasa takut belum hilang. Sesuatu yang tak kasat mata seolah mengikuti dan mengawasinya, bahkan di tengah kegelapan malam. Dina tahu dia tidak punya banyak waktu. Jika tidak bertindak cepat, nasibnya mungkin akan sama dengan wajah-wajah pucat di foto yang menempel di dinding gudang restoran selera laut itu. Sementara itu, di sisi lain kota, Pak Karso duduk di ruang pribadinya di restoran dengan wajah penuh kecemasan. Di depannya, sebuah kendi tua berisi air dari sungai Nyai Air memantulkan kilauan aneh. Suara gemuruh dari kendi itu membuatnya semakin gelisah. Malam itu, Nyai Air telah mengirim pesan melalui kendi tersebut, menuntut lebih banyak tumbal. Kali ini, bukan hanya satu atau dua, tetapi jumlah yang jauh lebih besar. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, maka Nyai Air akan menghancurkan seluruh kota. Ketakutan akan kehilangan kekayaan dan kehidupannya yang nyaman, membuat Pak Karso semakin putus asa. Ia tahu, menolak permintaan Nyai Air bukanlah pilihan. Tapi menemukan tumbal dalam jumlah besar dalam waktu singkat, juga bukan tugas yang mudah. Pikiran gelap mulai menguasainya. Jika harus memilih antara nyawa orang lain dan dirinya sendiri, jawabannya sudah jelas. Dina yang telah berlari kembali ke rumahnya, tidak bisa tidur malam itu. Bayangan wajah-wajah di papan foto, dan ancaman yang dia rasakan di gudang terus menghantuinya.
Dia merasa seperti dikelilingi oleh mata tak terlihat yang terus mengawasi. Namun, di balik ketakutannya, dia juga merasakan amarah yang membara. Dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban berikutnya. Dia harus bertindak, harus membongkar kejahatan ini sebelum semuanya terlambat. Di luar jendela kamar Dina, bulan purnama menggantung di langit, bersinar dengan cahaya yang dingin dan suram. Malam ini bukan sekadar malam biasa, malam ini adalah malam yang menandai batas waktu untuk tumbal berikutnya. Di dalam hati, Dina tahu jika tidak bergerak cepat, waktunya akan habis. Saat keterlambatan bersikap itu terjadi, maka tidak ada tempat yang cukup jauh untuk melarikan diri dari Nyai Air. Malam bulan purnama berikutnya tiba, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dina kembali ke sungai yang penuh misteri itu, kali ini dengan tekad yang lebih besar. Dia membawa kamera di tangannya, berharap dapat merekam sebuah bukti akurat untuk membongkar rahasia gelap yang mengelilingi restoran selera laut dan Pak Karso. Namun, ada ketakutan yang menyelubungi langkahnya. Dina tahu, malam ini bukan hanya tentang mengungkap kebenaran, melainkan malam pertarungan untuk bertahan hidup. Saat Dina mendekati sungai, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Air sungai yang biasanya tenang kini bergolak dengan suara gemuruh lembut. Cahaya bulan memantulkan kilauan perak dari permukaan air, menambah suasana yang menyeramkan. Suara bisikan samar terdengar di udara, memanggil-manggil, membuat Dina merasa ada sesuatu yang menunggunya. Namun, dia tetap melangkah ke tepi sungai, bersembunyi di balik semak, dan mulai menyiapkan kameranya. Beberapa menit berlalu, dan Dina mendengar suara langkah kaki mendekat. Dia segera merunduk lebih dalam ke balik semak-semak. Dari kegelapan, muncul Pak Karso bersama beberapa pegawai restoran. Wajah mereka terlihat tegang, dan tangan mereka membawa karung besar. Dina tahu malam ini, mereka membawa tumbal untuk Nyai Air. Dia menahan napas dan menyiapkan kameranya untuk merekam. Namun, sebelum sempat mengabadikan momen tersebut, salah satu pegawai mendengar suara gesekan ranting tempat Dina bersembunyi. "Siapa di sana?" seru pria itu. Dina panik, segera melompat dan berlari. Pak Karso dan para pegawainya menyadari keberadaan Dina. "Kejar dia!" teriak Pak Karso dengan suara penuh amarah. Dina berlari secepat mungkin, melewati semak belukar, dengan kamera tetap erat di genggamannya. Pengejaran itu membawa Dina kembali ke tepi sungai, tempat di mana tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Dia terpojok, dengan air sungai bergolak di belakangnya, sementara para pengejarnya mendekat dari depan. Wajah Pak Karso penuh kemarahan. "Kamu tidak seharusnya ikut campur Dina," bentak Pak Karso, suaranya menggema di tengah malam. Dina mencoba mencari jalan keluar, tetapi semuanya sia-sia. Tiba-tiba, suara bisikan dari sungai menjadi semakin keras, nyaring seperti ribuan suara yang berbicara sekaligus. Dina menoleh, dan dari dalam air yang bergolak, muncul sosok besar. Nyai Air. Makhluk itu jauh lebih mengerikan dari yang pernah Dina bayangkan. Tubuhnya bersisik seperti ikan, tetapi kulitnya berkilauan seperti perak. Mata merah menyala memandang ke arah Dina dan Pak Karso, sementara giginya yang tajam seperti belati bersinar di bawah cahaya bulan. "Dina bukan milikmu Karso," suara Nyai Air menggema, terdengar seperti datang dari kedalaman bumi. "Tapi hutangmu padaku sudah terlalu besar." Suaranya penuh ancaman, membuat tubuh Dina kaku akibat ketakutan. Pak Karso jatuh berlutut, wajahnya dipenuhi ketakutan. "Ampuni aku Nyai. Beri aku waktu lagi," pintanya dengan suara bergetar. Namun, Nyai Air tidak menunjukkan belas kasihan. "Waktumu sudah habis," katanya singkat, sebelum mengulurkan tangan bersisiknya yang besar dan menarik Pak Karso ke dalam sungai. Tubuh Pak Karso terseret ke dalam pusaran air, suaranya yang memohon perlahan menghilang. Air yang bergolak memuntahkan cahaya aneh, lalu kembali tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Para pegawai restoran yang menyaksikan kejadian itu tidak sanggup menahan ketakutan. Mereka berlari terbirit-birit, meninggalkan Dina sendirian di tepi sungai. Dina yang masih gemetar, menatap air sungai dengan ngeri.
Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Kamera di tangannya masih merekam segalanya, semua bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap rahasia gelap ini. Namun, meskipun Dina berhasil merekam kejadian itu, dia tahu ini belum selesai. Bisikan dari sungai masih terdengar, pelan namun jelas, seolah memperingatkan jika Nyai Air belum selesai dengannya. Dina sadar, mengungkap kebenaran akan membuka tabir yang lebih gelap, dan mungkin akan mengundang bahaya yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Dengan bukti rekaman yang dia peroleh, Dina memberanikan diri melaporkan kasus ini kepada polisi. Awalnya, pihak berwenang tanpa ragu dengan cerita tentang tumbal dan makhluk gaib. Namun, rekaman video Dina cukup jelas untuk membuat mereka bertindak. Operasi dilakukan pada malam hari, dan restoran selera laut resmi ditutup. Gudang penyimpanan ikan digeledah, dan kepolisian menemukan sisa-sisa karung yang mencurigakan, serta jejak darah yang menguatkan dugaan adanya kejahatan pembunuhan yang mengerikan di sana. Namun, penutupan restoran itu bukanlah akhir dari semuanya. Sungai yang menjadi pusat teror mulai menunjukkan perubahan yang tidak wajar. Beberapa hari setelah kejadian, air sungai yang sebelumnya jernih kini berubah menjadi hitam legam. Bau busuk menyebar hingga ke desa-desa sekitar, memaksa penduduk menjauh dari tempat itu. Ikan-ikan dengan sirip bercahaya yang dahulu berenang bebas kini menghilang tanpa jejak, seolah mereka ikut lenyap bersama Pak Karso. Penduduk sekitar yang mengira semuanya sudah berakhir mulai mengalami kejadian aneh. Beberapa orang mengaku mendengar bisikan-bisikan di malam hari, memanggil nama mereka dari kejauhan. Anak-anak terbangun di tengah malam, karena mimpi buruk yang sama, sosok besar dengan mata merah yang muncul dari kegelapan. Bahkan, hewan ternak penduduk mulai menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi satu hal jelas, sungai itu masih hidup, dan masih menuntut sesuatu. Dina mencoba melanjutkan hidupnya setelah semua yang terjadi. Namun, perasaan ada sesuatu yang salah terus menghantui. Setiap malam, dia bermimpi tentang sungai itu. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya sendiri di tepi sungai, memegang karung besar, sementara bisikan samar terus memanggil namanya. Mimpi itu begitu nyata, sehingga dia sering terbangun dengan tubuh bermandi keringat dingin. Akhirnya, Dina memutuskan untuk pindah dari kota Surabaya. Dia tidak tahan lagi dengan atmosfer yang menyesakkan, dan ingatan akan kejadian mengerikan yang terus menghantuinya. Dalam perjalanan keluar kota, Dina merasa lega saat melewati jalan-jalan yang lebih ramai. Namun, perasaan lega itu tidak berlangsung lama. Di sudut jalan utama kota Bojonegoro, Dina melihat sebuah restoran baru. Pelang besar bertuliskan sup ikan spesial menggantung di atas pintu masuknya. Rasa penasaran bercampur takut, membuat Dina memperlambat kendaraannya. Dari balik kaca depan restoran, dia melihat siluet seseorang berdiri di dalam. Wajahnya tidak jelas, tetapi senyuman itu, senyuman yang pernah dilihat sebelumnya, membuat tubuh Dina membeku. Siluet itu adalah Pak Karso. Ia berdiri di sana, di dalam bayangan, seolah-olah tidak pernah meninggalkan dunia ini. Jantung Dina berdetak kencang, kepanikannya mulai memuncak. Dia memalingkan wajah, berharap penglihatannya hanya sebuah ilusi. Tapi saat kembali melirik, Pak Karso mengangkat tangannya perlahan, seperti menyapa. Senyumannya semakin lebar, dingin dan penuh makna, seperti sebuah peringatan jika semuanya belum berakhir. Dina segera memacu kendaraannya, berharap dapat melarikan diri dari sosok yang terus menghantuinya. Namun, di dalam hati kecilnya, Dina tahu kebenarannya, teror itu tidak akan berhenti hanya karena dia pergi. Pak Karso mungkin telah lenyap bersama pusaran sungai, tetapi sesuatu yang lebih gelap telah mengambil tempatnya. Restoran baru itu hanyalah awal dari siklus yang kembali terulang. Nyai Air tidak akan pernah berhenti mencari korban baru. Ketika Dina menjauh, dia tidak bisa menghilangkan perasaan adanya sesuatu atau seseorang sedang mengawasinya. Angin yang berhembus di luar terasa lebih dingin, seolah membawa bisikan yang pernah ia dengar di tepi sungai. Dina sadar, sejauh apapun ia mencoba melarikan diri, bayangan sungai dan Nyai Air akan selalu menghantuinya. Dia hanya bisa berharap, suatu saat, seseorang cukup berani untuk menghentikan teror ini untuk selamanya. Tamat.